Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurliana, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2024. LPTK UIN Wali Songo Semarang, asal instansi SD Negeri Banjarsari 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Mas Ardian, Mas Faris, Mbak Aina, Mbak Akila. Sekarang setiap kelompok mengecek teman sekelompoknya. Bajunya sudah rapi atau belum? Meja kursinya sudah rapi atau belum? Kalau belum rapi, dirapikan. Untuk hari ini kita akan belajar bab 4. Ya, materinya hidup lapang dengan berbagi, yaitu submateri zakat. Ya, pada materi sebelumnya kita belajar tentang khalifah di bumi. Tugas khalifah di bumi itu kan apa? Selain beribadah juga menjaga alam. Kalau tugas kalian sebagai siswa juga sama tugas sebagai khalifah. Kalau sebagai siswa tugasnya apa? Belajar. Pintar. Berarti masih ingat ya materi lalu ya. Nah, untuk hari ini materinya
ya, untuk hidup lapang dengan berbagi. Ya, untuk bab 4 ini ada submateri zakat, infak, hadiah, sedekah, dan hikmahnya. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang zakat. Minggu depan baru infak. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya melalui metode cerita, diskusi, kuis, dan ceramah interaktif, peserta didik dapat menyimpulkan makna zakat, ya, syarat zakat, dan rukunnya, ya. Jadi nanti guru akan bercerita dengan menggunakan boneka, kalian memperhatikan kemudian mendiskusikan, ya. Mendiskusikan apa yang telah guru ceritakan. Nah, jadi nanti harus diperhatikan, ya. Kemudian nanti ada kuis individu. Nah, untuk tugas individunya nanti berupa kuis, ya. Jadi soal langsung dijawab. Nah, sedangkan untuk ceramah interaktif nanti Bu Guru sambil ceramah sambil tanya jawab. Kira-kira kalau dengan adanya zakat, kita saling berbagi, dampak positifnya apa? Akibatnya, kalau kita sering berbagi, manfaatnya, hikmah itu sama saja manfaat. Siapa? Yo, yang tahu angkat tangan, nanti tak kasih nilai tambahan. Ayo, enggak apa-apa, jangan takut salah. Nah, kira-kira kalau ada orang miskin dikasih zakat sama orang yang kaya, akan menimbulkan apa bagi yang menerimanya? Yang menerimanya bagaimana kira-kira perasaannya? Senang, membuat senang bagi yang tidak mampu, ya. Coba bayangkan kalau tidak ada zakat, yang miskin ketika hari raya tidak bisa makan, betul ya. Kalau tidak ada zakat, orang miskin ketika hari raya Idul Fitri tidak punya beras, tidak ada yang memberi, akibatnya tidak bisa makan. Kasihan atau tidak? Ya, kasihan. Apa itu zakat? Ini menurut Imam Al-Ghazali, zakat adalah cara untuk membersihkan harta, bukan hanya membersihkan harta saja, tapi juga mensucikan di jiwa. Nah, coba dia zakat fitrah itu biasanya kapan? Kalian membayar zakat fitrah pada bulan apa? Bulan Ramadan. Pinter. Waktunya sampai kapan batas waktunya? Sebelum Idul Fitri, ya. Sebelum Idul Fitri, tepatnya sebelum sholat Idul Fitri. Berapa besarnya zakat fitrah? Coba kelompok 4. Berapa kilo biasanya kalian membayar zakat fitrah tiap orangnya? 10 kilo, benar atau salah? Yang tepat berapa? Satu orangnya berapa? 2,5 apa? Iya, pintar. 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Ini ya. Berupa apa? Kalau di sini beras karena makanan pokoknya beras. Jadi tergantung makanan pokok daerah masing-masing. Kalau apa yang wajib berzakat? Yang pertama, orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa, bahkan yang baru lahir pun wajib dizakati, ya. Bu, yang bayi kan belum bisa apa-apa kok zakat. Yang zakat siapa? Ibunya atau orang tuanya. Kemudian rukun zakat fitrah. Nah, rukun itu yang pertama harus niat. Ya, harus berniat zakat. Kemudian yang kedua apa ini? Muzaki itu apa? Orang yang memberi zakat.
Orang yang memberi zakat itu disebut muzaki. Ya, coba Mas Ergi, apa tadi muzaki itu apa? Orang yang memberikan zakat. Siapa buku tulis? Kalian perhatikan, amati video yang akan Bu Guru tampilkan. Video ini berisi lagu tentang golongan orang yang berhak menerima zakat. Tolong kalian catat golongan siapa saja. Ada berapa? Siapa saja dicatat ya. Sudah siap? Tadi ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Kelompok 1? Ada 8. Yang pertama apa? Fakir. Terus? Fakir, mu'alaf. Terus apa lagi? Ibnu Sabil. Sama ini? Yang tadi kalian tangkap? Horim. Terus? Fisabilillah. 3 lagi? Rikob. Terus? Mustahik itu orang yang menerima zakat, namanya mustahik. Amil. Satu lagi. Satunya fakir apa? Miskin. Ya. Nanti tulis nama anggota kelompoknya. Ya, kemudian bagilah peran diskusinya ya. Yang visual nanti tugasnya membaca buku untuk mencari jawaban ya, sebagai pendukung jawaban permasalahan yang Guru berikan. Nah, untuk yang auditori nanti setelah sudah ketemu jawabannya dibacakan kembali, dijelaskan sama teman-temannya. Nah, sedangkan yang kinestetik yang menulis. Paham ya? Ayo membayar zakat. Pada suatu hari, di sore hari pada akhir bulan Ramadan, ada Kak Jojo dan adiknya Caca yang sedang berbincang. Hai Kak. Ya Dek. Besok kita Lebaran ya Kak? Iya, kamu pasti senang kan? Iya dong, aku pasti senang sekali. Karena besok Lebaran, semua umat Islam pasti senang. Tapi, kata Bu Guru, kita harus zakat ya Kak sebelum Idul Fitri. Iya Dek, kita sebagai orang Islam wajib berzakat. Zakatnya berupa apa Kak? Zakatnya berupa makanan pokok sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter untuk setiap orangnya. Oh, begitu ya Kak. Memangnya kenapa sih kita disuruh zakat? Supaya orang-orang yang tidak mampu juga bisa makan, terutama ketika hari Lebaran. Oh, begitu ya. Iya ya Kak, kasihan juga ya kalau orang miskin tidak bisa makan, apalagi pas hari Lebaran.
Iya dek, seperti Pak Joko. Keluarga Pak Joko sangat miskin. Untuk kehidupan sehari-harinya saja susah untuk mencari makan. Makanya keluarga Pak Joko berhak menerima zakat. Oh begitu ya Kak? Iya dek, nanti setelah ini kita akan ke rumah Pak Joko. Kita akan membayar zakat kepada Pak Joko supaya Pak Joko dan keluarganya bisa makan dan ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ayo Kak, sekarang saja yuk. Ayo. Akhirnya Kak Jojo dan Caca pun pergi ke rumahnya Pak Joko. Sesampainya di rumah Pak Joko dan keluarganya pun menyambut bahagia. Dan mereka sangat senang menerima pemberian zakat dari Jojo dan Caca. Demikian cerita tadi, sekarang kalian diskusikan. Berdasarkan cerita yang disampaikan guru, berapa kilogram beras yang harus dibayarkan Jojo dan Caca untuk zakat fitrah? Totalnya berapa kalau yang zakat itu Jojo dan Caca? Tolong dikasih caranya. Ya, caranya. Jangan langsung jawabannya. Ya, zakat per orangnya berapa kilo? Kemudian dikalikan ini karena ada Caca dan Jojo berarti berapa orang yang zakat? Berapa orang? Nah, 2 berapa tuh ya, nanti hasilnya berapa? Sama liternya. Tidak, kilogram. Pertanyaannya coba diperhatikan. Itu pertanyaannya kilogram atau liter? Pertanyaannya kilogram atau liter? Kilogram. Jadi jawabannya juga kilogram ya. Pertanyaannya kilogram ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, keluarga Pak Joko terdiri dari 5 orang, yaitu Pak Joko, istrinya, dan 3 anak. Di akhir bulan Ramadan, mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk zakat fitrah tidak cukup untuk membayar zakat. Bahkan mereka tidak punya uang untuk membeli beras lagi untuk makan. Menurut pendapat kalian, apakah keluarga Pak Joko wajib membayar zakat? Mengapa? Harus ada alasannya. Kalau wajib mengapa? Kalau tidak wajib juga mengapa? Alasannya apa? Saya bukan? Iya. Nah, berarti berapa nih? Per orangnya, untuk 2 orangnya berapa? Pertanyaannya 2 orang. Ini 2,5 kilo itu untuk berapa orang? 1. Berarti kalau Caca dan Jojo totalnya berapa ya? Nah, ditulis berarti 2,5 dikali berapa tadi? Nah, ditulis di sini. Ini berarti dikasih keterangan 2,5 kilo atau 3,5 liter untuk 1 orang. Berarti untuk Caca dan Jojo totalnya dikasih ditulis di sini. Ini dikasih keterangan 2,5 kilogram itu untuk 1 orang. Nah, berarti kalau 2 orang Jojo dan Caca itu berapa kilo? Ya, coba dihitung berapa kilo, Mbak. Ya, semuanya menghitung. Berarti 2,5 dikali berapa? Kali 2 berapa? 2,5 dikali 2. Gak apa-apa, nanti dibacakan. Ini berarti kan datanya dari sini. Oh, jawaban 5 kilo itu dari sini. 2,5 itu rumus untuk 1 orang. Nanti tetap ketika presentasi ini dibacakan aja. Nah, ini berarti 5 kg
Tulis zakatnya siapa itu? Zakatnya siapa tuh di depan? Nanti sekelompok masuk sini. Gimana? Ini 2,5 dari mana? Satu orangnya. Dua orang itu, duanya dari mana? Jojo dan hasilnya? Ya sudah, ini tadi bikin semua ya. Harus. Ya, sekarang nanti apa berarti? Berarti apa nanti yang presentasi? Biar. Coba sekarang apa tambahkan ini? Nomor 2. Kira-kira alasannya apa lagi? Biar bekerja semua. Ya. Kira-kira kalau Pak Joko yang kira-kira kalau tidak wajib zakat berarti dia yang bagaimana? Keluarga Pak Joko yang apa? Bagaimana? Oh boleh boleh. Ya boleh. Dan orang yang bisa membayar zakat adalah orang yang mampu. Boleh? Boleh. Bebas ya. Alasannya itu nggak cuma satu nggak apa-apa. Boleh ditambahi. Malah lebih bagus. Orang yang Pendapat siapa sekiranya memang jawabannya betul ditulis saja. Ya. orang yang kan cerita yang disampaikan guru, berapa kaki beras yang harus dibayarkan Jojo dan Caca untuk zakat fitrah? 2 kali Berapa jawabannya? 5,15. Hasilnya 5 kilogram dari mana? Jadi Caca dan Jojo Caca dan itu 2 dikali berapa itu? 2 berapa? 2,5. Nah, coba tadi untuk jawaban 5 kilo dari mana? Kelompok 2,5 itu zakat tiap orang dikali duanya dari mana? Caca dan Jojo. Benar atau salah? Harganya 5 kilogram. Dua menurut kelompok 4? Benar. Kelompok 3 5 kilogram benar atau salah? Kelompok 2 benar. Keluarga Pak Joko terdiri dari 5 orang, yaitu Pak Joko, istrinya, dan 3 anaknya. Di akhir bulan Ramadan mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk zakat fitrah tidak cukup untuk membayar zakat. Bahkan mereka tidak punya uang untuk membeli beras lagi untuk makan. Menurut pendapat kalian, apakah keluarga Pak Joko wajib membayar zakat fitrah? Mengapa? Tidak, karena uang Pak Joko tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan dan keluarga Pak Joko tidak mempunyai beras untuk makan dan kekurangan ekonomi. Gimana nomor 2? Benar? Jawaban nomor 2? Benar. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi benar ya, tidak wajib karena untuk kebutuhan makanan sehari-hari aja susah, apalagi untuk membayar zakat. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil lembar diskusi. Berdasarkan cerita yang disampaikan guru, berapa kilogram beras yang harus dibayarkan Jojo dan Caca untuk zakat fitrah? Zakat yang harus dibayarkan oleh Jojo dan Caca adalah 5 kilogram. Keluarga Pak Jojo terdiri dari 5 orang, yaitu Pak Joko, istrinya, dan 3 anaknya.
Di akhir bulan Ramadan mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk zakat fitrah tidak cukup untuk membayar zakat. Bahkan mereka tidak punya uang untuk membeli beras lagi untuk makan. Menurut pendapat kalian, apakah keluarga Pak Joko wajib membayar zakat fitrah? Mengapa? Tidak, karena keluarga Pak Joko tidak mampu untuk memberi zakat kepada orang lain. Benar atau salah kelompok 2? Katanya tidak wajib karena tidak mampu membayar zakat. Benar atau salah? Benar. Keluarga Pak Joko terdiri dari 5 orang, yaitu Pak Joko, istrinya, dan 3 anaknya. Di akhir bulan Ramadan mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk zakat fitrah tidak cukup untuk membayar zakat. Bahkan mereka tidak punya uang untuk membeli beras lagi untuk makan. Menurut pendapat kalian, apakah keluarga Pak Joko wajib membayar zakat fitrah? Mengapa? Tidak, karena keluarga Pak Joko tidak mampu dan keluarga Pak Joko adalah penerima zakat atau mustahik. Ya, betul ya? Betul, ya bagus ini. Lengkap. Jadi Pak Joko itu tidak mampu, bahkan seharusnya Pak Joko itu berhak menerima zakat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah tadi ya, bagus-bagus hasil diskusinya. Semuanya benar ya, jawabannya semuanya benar. Yang tanya saja tadi alasannya ada yang lengkap, ada yang lebih bagus lagi. Tadi ya untuk kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4 saya. Ibu kira paling bagus jawabannya. Kenapa tadi lengkap? Selain Pak Joko itu tidak mampu, tidak wajib berzakat ya, karena tidak mampu. Karena tidak mampu dan apa? Bahkan Pak Joko dan keluarganya itu berhak menerima zakat. Ini untuk hasil diskusinya. Tapi untuk hasil presentasinya, ya, Bu Guru apresiasi untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi presentasinya paling lantang, suaranya paling jelas ya. Tepuk merah, tepuk kuning, tepuk biru, tepuk hijau. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Sekarang kita simpulkan ya. Jadi siapa yang wajib membayar zakat? Halo? Siapa yang wajib membayar zakat? Orang yang mampu, beragama, dan orang itu hidup pada akhir bulan Ramadan. Kemudian, ya kalau tidak mampu wajib zakat atau tidak? Ya. Kemudian rukun zakat itu harus ada yang memberi zakat. Namanya apa? Muzaki. Kalau penerima zakat namanya apa? Mustahik. Pintar. Ya, ada muzaki, ada mustahik. Kemudian ada yang dizakatkan. Kemudian golongan yang menerima zakat ada berapa? Ada 8. Ayo kita simpulkan bersama. Yang pertama, fakir, terus miskin, terus apa lagi? Mu'alaf, Horim, Amil, Ibnu Sabil, Fisabilillah, Riqo. Nomor 1. Membayar zakat fitrah adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu. Bu Sinta adalah keluarga kaya. Beliau melahirkan anaknya yang pertama pada malam hari raya Idul Fitri. Bagaimana hukum membayar zakat bagi anaknya yang baru lahir? Ayo langsung dijawab. A. Sunnah, B. Mubah, C. Wajib, D. Haram. Bu hitung sampai 5 ya. Nanti langsung dikoreksi kalau betul dicentang ya. Kalau salah ya disilang. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, sekarang jawabannya apa? C. Kita cek jawabannya C. Jawaban Anda benar. Zakat fitrah yang harus dibayarkan bagi setiap muslim itu kan 2,5 kilogram. Jika keluarga Pak Andi terdiri dari Pak Andi, istri, dan 2 anak,
Ada berapa orang? 4. Ayo 4. Satu orangnya berapa? Satu orangnya 2,5. Berarti kalau 4 orang berapa? Ayo hitung dulu. 2,5 dikali 4 orang hasilnya berapa? Udah ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya berapa kilo? 10 kilo. Ya jawabannya A. Nah, betul. Yang betul semua. Angkat tangan. Semua. Semuanya dapat 100. Iya. Ada yang salah satu? Salah satu. Salah satu. Ada yang salah 2? Salah 3? Salah 4? Salah 5? Nah, berarti ada salah 5. Alhamdulillah semuanya tuntas. Karena semuanya tuntas nanti ya di rumah untuk pengayaan ya. Di rumah ya. Kalian cari di internet perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Ya, ditulis di buku tulis ya, dicatat. Nah. Dan untuk minggu depan kita akan belajar materi INPA. Apa materi apa minggu depan? Minggu depan kita akan belajar materi apa? Baik, sekarang kita refleksi. Guru mau tanya, apakah kalian sudah paham dari ini jelaskan? Ya. Apakah kalian senang dengan metode hari ini? Materi apa yang paling sulit? Oh, tentang golongan. Mas Ranu tentang 8 golongan, karena ada 8 yang bingung apa tadi? Oh, itu bingung ya karena ada 8 ya. Ya nanti dipelajari lagi. Nah. Kemudian apa lagi selain 8 golongan? Kata Mas Ranu yang paling sulit itu tentang golongan orang yang menerima zakat. Apa lagi? Sudah berapa? Yang paling sulit apa? Berarti cuma itu ya tadi. Berarti yang paling sulit 8 golongan orang yang menerima zakat. Ya. Halo, ya tadi apa coba? Apa Mas Ranu? Yang menerima zakat yang pertama. Pak? Oke. Terus Miss? Terus A? Ambil. Kemudian U? Aja Urip, Ibnu Sabir, Riko, satunya Fisabilillah. Bagaimana Mas Ranu? Sudah paham? Sudah. Untuk minggu depan kira-kira kalian ingin menggunakan metode apa? Apa? Oh, pakai boneka lagi. Baik. Kalau itu pakai boneka yang lainnya apa? Boneka. Boneka. Maju presentasi pakai boneka ya. Nah, jadi bukan hanya guru saja yang bercerita, kalian juga bercerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.